Mantan pembalap MotoGP, Randy Depuniat, berbicara tentang topik terhangat pada MotoGP. Randy Depuniat kini bekerja sebagai jurnalis di Channel. Selama tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, mantan pembalap asal Prancis tersebut berbicara tentang musim 2023. Depuniat mengatakan bahwa persaingan musim 2024 tampaknya terbuka meskipun Ducati menjanjikan kejutan. Mereka sudah punya keunggulan dibandingkan yang lain dan jika mereka menyerang awal musim dengan motor baru yang sudah selangkah lebih tinggi dari sebelumnya, itu akan merugikan mereka, kata Puniat. Seringkali, dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat bahwa motor terbaik tahun ini selalu sedikit rumit untuk dikendarai di bagian pertama musim. Tetapi begitu mereka menyatukan semuanya, barulah hal itu terungkap. Jadi kalau dari awal motornya di atas tahun 2023, yang lain harus khawatir. Elemen lain yang membuat musim 2024 sangat menarik adalah Marc Marquez di atas motor Ducati. Saya melihat Marquez dan dia sangat cepat. Lebih jauh lagi, hal itu terlihat pada tes Valencia. Saya tidak mengatakan mengembara, tetapi tidak mengambil risiko, dan dia sudah ikut serta dalam permainan tersebut. Jadi dia tidak melakukan apapun, dia tidak ingin mengatakan, lihat, saya punya Ducati, saya akan membuat semua orang terdiam dalam percobaan catatan waktu, tutur pria 42 tahun itu. Dia tetap bijaksana, dia belajar dengan tenang, tetapi saya melihatnya dia ada depan. Sekarang, dari apa yang saya dengar, dia akan mendapatkan keuntungan dari motor 2023, tetapi tidak dari evolusi terbaru. Itu adalah motor yang dimiliki Johann Zarco, yang berarti mereka tidak akan memberinya mesin terbaik 2023. Tidak ada sistem keluar yang bagus dan mungkin ada hal lain yang tidak kita ketahui. Jadi mereka akan terus melakukan segala yang mereka bisa untuk mencegahnya memenangkan terlalu banyak balapan dan memenangkan kejuaraan dunia. Menurut Puniat, di Ducati jika melihat persaingan Marquez bersama dengan Jorge Martin akan sulit bagi Pramac untuk meraih gelar juara dunia dan itu hal yang logis. Yang pasti jika Martin bertarung melawan KTM, Aprilia atau apapun, mereka akan melakukan segala cara untuk membantunya, ujar Puniat. Tetapi, di sana mereka tidak melakukan segala kemungkinan untuk membantunya, kami harus jujur. Begitulah adanya dan sayangnya itu adalah hal yang normal. Satu-satunya peluang tim satelit menjadi juara adalah jika tidak bertarung tatap muka dengan pabrikan. Jadi bagi Marquez, begitulah, mereka, Ducati, sudah sedikit mengeremnya dengan memberinya motor yang mungkin satu langkah lebih buruk dari milik Bagnaia, tutur pria asal Prancis itu. Bahkan motor Marquez setengah langkah mundur dibandingkan dengan motor yang digunakan Bagnaia pada akhir tahun 2023, saat bersaing dengan Martin. Namun, saya masih melihatnya ke depan. Marquez tidak mendapatkan prototipe terbaru Desmos Edici GP24 melainkan menggunakan motor musim lalu untuk mengarungi MotoGP 2024. Tentunya tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukannya terkait motor. Marquez selalu menjawab pertanyaan apakah ada perbedaan cara bekerja antara pabrikan Jepang dan Italia. Sebelumnya, Marquez bersama tim pabrikan Honda selama 11 musim dan sangat dipercaya dalam pengembangan motor. Begitu datang ke Gresini tentu berbeda, Marquez hanya pembalap tim satelit yang lebih banyak memahami karakter motor. Ini lebih dari sekadar Italia atau Jepang. Ini adalah tim pabrikan atau bukan pabrikan, kata Marquez. Di dalam pabrikan ada banyak hal yang harus dicoba. Anda perlu memahami cara berkendara, untuk fokus. Anda harus tepat dalam memberikan komentar karena itu untuk pengembangan motor. Sekarang, di Gresini, saya berada dalam situasi yang berbeda. Saya mengendarai motor, lebih fokus untuk mempelajari cara mengendarai motor, ujar Marquez menjelaskan. Dengan para teknisi, dengan para mekanik, informasi tidak mengalir dengan cara yang sama, ucapnya. Marquez bukan lagi menjadi pembalap yang diistimewakan seperti yang dilakukan Honda kepadanya selama bertahun-tahun. Dengan tim lain, Honda, saya bekerja selama 12 tahun. Honda adalah Honda. HRC adalah HRC. Saya sangat menghormati mereka, ucap Marquez. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez secara terbuka menjelaskan perbedaan yang dirasakan usai tidak lagi menjadi pembalap dari tim pabrikan.
Marc Marquez datang ke Gresini Racing sebagai pembalap tim yang satelit yang notabene merupakan tim satelit kelas 2 di Ducati. Marquez tidak mendapatkan prototipe terbaru Desmos Edici GP24 melainkan menggunakan motor musim lalu untuk mengarungi MotoGP 2024. Tentunya tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukannya terkait motor. Marquez selalu menjawab pertanyaan apakah ada perbedaan cara bekerja antara pabrikan Jepang dan Italia. Namun, Marquez menegaskan bahwa situasi tersebut kurang tepat sebagai perbandingan. Karena Repsol Honda dan Gresini Racing berbeda yakni tim pabrikan dan non-pabrikan. Sebelumnya, Marquez bersama tim pabrikan Honda selama 11 musim dan sangat dipercaya dalam pengembangan motor. Begitu datang ke Gresini tentu berbeda, Marquez hanya pembalap tim satelit yang lebih banyak memahami karakter motor. Ini lebih dari sekadar Italia atau Jepang. Ini adalah tim pabrikan atau bukan pabrikan, kata Marquez. Di dalam pabrikan ada banyak hal yang harus dicoba. Anda perlu memahami cara berkendara, untuk fokus. Anda harus tepat dalam memberikan komentar karena itu untuk pengembangan motor. Sekarang, di Gresini, saya berada dalam situasi yang berbeda. Saya mengendarai motor, lebih fokus untuk mempelajari cara mengendarai motor, ujar Marquez menjelaskan. Dengan para teknisi, dengan para mekanik, informasi tidak mengalir dengan cara yang sama, ucapnya. Ya, Marquez bukan lagi menjadi pembalap yang diistimewakan seperti yang dilakukan Honda kepadanya selama bertahun-tahun. Karena, dengan tim lain, Honda, saya bekerja selama 12 tahun. Honda adalah Honda. HRC adalah HRC. Saya sangat menghormati mereka, ucap Marquez. Marquez kemudian menggambarkan perubahan Repsol Honda ke Gresini Ducati. Budaya Jepang, dan sebuah tim pabrikan. Ini adalah tim pribadi, tim yang akrab dengan budaya Italia, kata Marquez melanjutkan. Ini benar-benar berbeda. Cara bekerja, tepatnya, merencanakan tes. Jika Anda ingin bertarung di papan atas, hanya ada satu cara, ujarnya. Marquez mengalami masalah teknis pada hari pertama tes pramusim di Sepang. Pada hari ketiga, ia berada di urutan ke-6 tercepat, sementara rekan setim sekaligus saudara kandungnya, Alex Marquez, berada di urutan ke-4. Namun, 3 hari di Sepang telah menjadi pengingat bahwa peralihan Marquez dari menggunakan motor Honda ke Ducati mungkin akan menimbulkan masalah yang harus diatasi. Marquez masih memiliki kesempatan untuk mempersiapkan segalanya sebelum musim dimulai pada tes pramusim kedua yang digelar di sirkuit Lusail, Qatar pada 19 hingga 20 Februari 2024.